dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
syukur, pujian dan sembah kami kepadamu. Sungguh kami mengaminkan anugerah-Mu itu begitu besar, dan setiap hari selalu baru dapat kami rasakan, sehingga sampai kepada saat ini kami masih tetap ada sebagaimana yang kami ada. Semua karena kemurahan dan kasih-Mu yang Engkau telah nyatakan. Sebab itulah kami datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, beribadah, melayani akan Engkau. Terima kasih buat waktu yang Kau masih berikan. Dan sebelum kami lebih jauh masuk di dalam ibadah ini, Engkau yang kenal dan tahu perbuatan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan, sehingga ibadah yang dikerjakan sungguh dapat menjadi satu korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Engkau sendiri. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan, dan biarlah pelayanan mereka Tuhan pakai menjadi lawatan-Mu bagi kami semua. Kami percaya dalam ibadah Engkau sedang menyiapkan berkat. Tuhan curahkan bagi kami semua. Ada mujizat, ada jawaban, ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan limpahkan atas hidup kami. Kami berdoa bagi umat yang belum bersama-sama, Engkau juga hentar mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, kalau ada pekerjaan roh, kuasa di udara, kuasa jahat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar ada kebebasan dalam hati jiwa, dalam hidup kami, untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin saudara. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji
heran besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran besar, heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Ada haleluya saudara. Tuhan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang heran. Amin saudara. Dia sanggup melakukan apa yang dia sanggup melakukan apa yang besar bagi kita saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan dibaharui, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Yakinlah bahwa kita mempunyai Yesus yang lebih besar dari segalanya. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Mari kita menyanyikan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus
saudara bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia akan tinggalkan kita sendiri. percaya Tuhan, Kau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau lebih besar Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau dalam setiap kehidupan kami suka melupakan Engkau Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik bagi kehidupan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya pelayanannya Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami, anak-anak-Mu yang akan benar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan firman yang kami akan dengar ini menjadi kekuatan bagi kami. Apapun itu teguran halus atau mungkin kasar Tuhan, kami terima itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yahya Suryana. Tetap memakai masker dan menjalankan prokes sampai ibadah selesai. Terima kasih. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat
Pagi selamat kita beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita segera membuka Alkitab kita untuk melihat ayat mas kita pada pagi hari ini. Satu ayat mas yang terkenal dan ini adalah merupakan sebuah nasihat yang diberikan bagi kita. Kita buka dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayatnya singkat walaupun panjang, saudara. Jadi saya mengajak saudara hanya 2 ayat. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat mas kita di sini berbicara tentang ibadah, saudara. Tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang berkenan di mata Allah. Nah, saudara, mengapa ibadah itu perlu dilakukan oleh kita? Mengapa kita seperti pada pagi ini saat ini, kita harus datang ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Dan saudara, kita coba melihat jawabannya, sebab ibadah itu merupakan permintaan dari Allah sendiri. Kita buka dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25 bunyinya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lewat Musa Allah berbicara waktu yang lalu kepada Israel dan itu berlaku sampai kepada sekarang karena Allah tetap sama, Allah itu kekal, Dia tidak berubah, maka apa yang Dia minta di masa yang lalu juga berlaku pada masa kini. Di sini dikatakan kamu harus beribadah. Kata harus artinya ibadah itu tidak boleh dilalaikan. Ibadah itu tidak boleh diganti dengan acara dan kegiatan yang lain. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Disertai dengan janji. Kalau kita beribadah dengan benar, kalau kita beribadah sesuai dan berkenan di mata Tuhan cara ibadah kita, maka roti makanan kita diberkati. Air minuman kita diberkati. Kan banyak kita makan bukan jadi berkat, tapi jadi penyakit dalam tubuh kita, saudara, bukan. Tapi kalau kita, roti makanan kita diberkati oleh Tuhan. Air minuman kita diberkati. Dan segala penyakit dilalukan. Bukankah itu merupakan sebuah kebutuhan kita dan sebuah keinginan kita? Hidup kita diberkati, cukup dalam soal makan, minum tidak kekurangan, karena kita tidak mungkin makan terlalu banyak, saudara ya. Makan tapi kita makan dengan puas, kita makan dengan bersuka cita, karena Tuhan memberkati semuanya itu. Nah saudara, kembali kepada ayat mas kita tadi, maka Paulus katakan persembahkan, aku nasihat kamu persembahkanlah. Ternyata ayat mas kita ini menjelaskan bahwa ibadah itu adalah satu cara untuk memberikan satu persembahan. Ibadah nggak bisa dilepaskan dengan memberikan persembahan dan korban kepada Allah. Coba kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 di sana. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat yang ke-16 sampai 17 bunyi begini.
3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberikan petunjuk bagaimana caranya beribadah. Kalau beribadah jangan dengan tangan yang hampa, tapi bawalah persembahan untuk diberikan kepada Tuhan. Dan kita baca ayat yang ke-17, masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat. Yang bisa diberkati banyak besar, bisa memberi besar. Tapi kalau hanya yang diberkati secukupnya, enggak usah kita malu. Bawalah yang secukupnya itu untuk kita berikan kepada Tuhan. Seperti itulah petunjuk firman Tuhan kepada kita. Nah saudara, bertalian bahwa ibadah itu terkait dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka tadi kita membaca dalam suratan Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Nah, di luar dari persembahan materi, keuangan yang kita berikan kepada Tuhan, maka persembahan yang utama, yang seharusnya dan tidak bisa tidak harus kita berikan kepada Tuhan adalah tubuh kita. Diri kita ini saudara, yang harus kita persembahkan. Untuk apa kita memberikan persembahan secara materi? Besar, banyak, mahal. Tetapi kita tidak pernah memberi tubuh kita, kita tidak pernah memberi diri kita sebagai satu korban, sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Di waktu yang lalu Allah menegur Israel, ya karena itu tadi, mereka memberikan persembahan tapi mereka tidak pernah memberi dirinya, tubuhnya atau kehidupannya kepada Tuhan. Mari kita baca bersama. Kita baca dalam kitab Yesaya di sana saudara. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lewat Nabi Yesaya Allah berbicara kepada Israel begini. Yesaya 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa aku menginjak-injak bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini Tuhan aneh bukan saudara? Israel sudah lakukan tadi, kalau ibadah itu jangan tangannya kosong, tapi bawa persembahan. Ini sudah di waktu yang lalu persembahan itu berupa ternak, kalau kita baca di sini. Nah saudara, jadi mereka tuh membawa domba, bawa kambing, pokoknya bawa yang seperti itu. Untuk dijadikan korban, diberikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, Israel sudah lakukan itu, tapi Tuhan bicara di sini. Untuk apa itu korbanmu? Yuk, kok Tuhan aneh bukan? Dia yang minta, tapi dia sendiri yang berkata begitu dan bertanya begitu. Seolah-olah Tuhan ini bagaimana sih kalau kita bertanya begitu? Kan engkau yang minta persembahan itu. Sekarang sudah dibawain persembahan, kok sepertinya Tuhan itu seperti menolak atau seperti dia tidak mau dengan persembahan itu. Tadi saya sudah katakan bahwa persembahan yang utama bagi Tuhan itu sebenarnya adalah diri kita. Hidup kita, di mana hati kita, di mana isi kehidupan kita, itu yang harus kita berikan pada Tuhan. Nah, kita melihat di sini, ini kenapa Tuhan kok jadi seperti begini. Israel bawa persembahan, tapi kok sepertinya Tuhan tuh menutup
dirinya dan tidak mau menerima persembahan itu. Kita baca ayat-ayat ini yang menunjukkan, karena ini masih dalam satu perikop. Kita baca ayat yang ke-16 dan 17. Bagian akhir dari ayat 13 tadi katakan kejahatan sudah disentuh. Coba kita baca ayat 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ada dua hal, saudara, dari kehidupan Israel, sehingga sekalipun mereka membawa persembahan tatkala mereka beribadah, Allah seperti menutup dirinya dan tidak mau menyambut persembahan itu. Kenapa? Sebab sekalipun mereka beribadah setia, tekun, memberikan persembahan sesuai dengan permintaan Tuhan, namun kehidupan mereka di luar itu jahat. Lakukan usaha, lakukan dengan cara yang tidak benar. Dalam kehidupan misalnya saudara, seorang suami yang harus bertanggung jawab dan setia, dan dia tidak lakukan itu jahat di mata Tuhan, saudara. Kalau kita bekerja, maka kita mencari keuntungan dengan cara kita merugikan perusahaan dan sebagainya. Itu jahat di mata Tuhan. Itu gak sesuai dengan firman-Nya. Kita melakukan, kita mempunyai satu niat yang jahat kepada sesama kita, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi walaupun kita beribadah, namun kalau kita tetap melakukan yang jahat, maka Tuhan katakan begini, untuk apa tuh ibadahmu? Untuk apa? Sebab engkau tidak pernah memberi dirimu, engkau hanya memberi persembahan saja. Engkau hanya memberikan materi, tapi engkau tidak pernah memberikan hatimu, hidupmu, dirimu. Maka itu tidak benarlah. Begitu di mata Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-17. Di sana disempat disentuh, memperhatikan janda-janda dan anak yatim. Rupanya Israel ini dia beribadah, tapi kalau ada orang anak yatim kan cenderung, anak yatim itu cenderung dari, atau itu mengarah kepada satu anak-anak yang tidak mempunyai naungan, siapa yang pelihara mereka, dari mana mereka mendapatkan kebutuhan mereka, karena mereka yatim piatu. Kalau ada orang tuanya yang memperhatikan mereka. Dan rupanya Israel tidak pernah peduli dan tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Kita beribadah, tapi kalau kita tidak pernah menaruh belas kasihan, ada orang di samping kita, ada saudara kita yang dalam kesusahan, kita menutup mata, ibadah kita sia-sia. Gitu saudara, yang kita baca di sini. Sebab itu kalau saya jalan pagi, dan kebetulan saya bawa uang, misalnya saudara 10.000, dan biasanya suka ada kembang tahu. Saudara tahu kembang tahu kan yang bang tuh. Kadang kalau jalan nanti duduk sebentar lama kembang tahu gitu. Mungkin seminggu sekali saya makan tuh 5.000, misalnya di sisa 5.000. Tapi ketika saya jalan terus saya lihat pemulung di situ. Ini bukan karena saya baik, saya ingat firman Tuhan. Itu orang yang juga perlu diperhatikan. Maka saya ambil uang yang ada itu, yang ada sisa itu. Atau kalau saya belum makan, saya akan memberikan seluruhnya kepada si pemulung itu, saudara. Dia bersusah payah dengan itu. Kalau kita menutup mata kita terhadap kesusahan orang lain, bagaimana kita disebut sebagai orang yang mengenal Allah? Allah itu kasih, memperhatikan orang, sedangkan kita nggak taruh perhatian kepada sesama kita. Itu satu hal yang tidak benar di mata Tuhan, saudara. Jadi ibadah yang, ya itu tadi saudara, memberi diri kita. Kelakuan perbuatan kita di luar itu harusnya baik dan benar, menunjukkan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Jangan katakan beribadah, tapi misalnya seperti yang lalu bunuh orang lain. Waduh, ibadah seperti begitu. Apakah Allah mengajarkan seperti itu? Beribadah kepada Tuhan, tapi curangi orang lain, mencuri milik orang lain. Nah saudara, apakah itu ibadah yang berkenan sama Tuhan? No, tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan. Betul, kita harus memberikan persembahan kita. Tapi khususnya yang Tuhan minta adalah tubuh kita, diri kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu nyata dalam kelakuan hidup kita hari-hari, dalam perbuatan kita. Itu menyukakan hati Allah. Karena seperti kalau kita baca,
baunya harum. Yang bau ini bukan persembahan materi, tapi yang bau harum ini adalah perbuatan hidup kita berbau harum di mata Tuhan. Engkau anakku, karena aku Bapakmu di sorga. Dan kita mengerti bukan, Bapa di sorga itu baik. Masa kita anak-anak lakukan yang jahat? Bapa kita di sorga adalah Bapa yang taruh perhatian dan baik bagi kita, lalu kemudian kita lakukan yang jahat. Waduh, gak cocok kita menjadi anak dari Bapa yang ada di sorga itu. Jadi mari kita perhatikan ini. Terkait dengan persembahan materi kita pun, mari kita baca dalam kitab Maldaki pasal yang pertama. Di sana kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dalam Maldaki pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 bunyinya begini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu katakan dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Nah sekarang berkaitan dengan persembahan kita nih, materi kita saudara. Kalau misalnya persembahan materi itu hasil dari kejahatan, katakan mencuri, menipu orang, lalu kita beri kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Karena kita mendapatkannya dengan cara yang melanggar firman-Nya. Kemudian yang berikut saudara, itu dari sisi dari mana sumber asal persembahan itu diberikan, dari sisi yang lain. Ini saudara membawa dua macam uang, 5.000 dan 5.000 rupiah. Yang satu 5.000 rupiah yang masih bagus. Yang lain ini kembalian dari pasar, bawa ikan asin, kumel. Waktu giliran persembahan diberikan yang mana saudara? Diberikan yang dari pasar. Apakah itu caranya menghormati Tuhan? Barangkali saudara bilang, ya yang terima bukan Tuhan, yang terima juga hamba Tuhan, yang terima juga itu adalah bendahara. Loh saudara, yang kita kerjakan itu adalah bagi Tuhan semua. Memberikan yang buta, memberikan yang cacat, memberikan yang sudah, bagi orang di mata orang pun tuh tadi kalau kita memberikan kepada bupati, pada pemerintah, waduh kita akan bagaimana akan ditegur saudara. Nah apalagi nih kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan yang dia lihat adalah isi hati kita. Begitukah caranya kita menghormati dia? Begitukah caranya kita mengasihi dia? Sumbernya bertentangan dengan firman-Nya. Lalu jenis kepada waktu kita harus memberikan. Kita memberikan bukan yang baik, yang buruk kepada Tuhan. Kadang yang sudah terpotong uangnya, yang sudah robek. Nah saudara. Barangkali ada yang bilang, wah kebetulan ya hari ini saya bawa uang jelek semua, udah gak kasih persembahan. Barangkali saudara berkata begitu saudara. Tapi saya ingin mengajar firman Tuhan dan sampaikan apa adanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak perlu ditutup supaya saudara diberkati. Saya percaya bahwa saudara ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nggak ada amin saudara, amin. Saudara mau hidupkan sesuai dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Betul saudara mau menyenangkan Tuhan? Nah saya sampaikan firman Tuhan apa adanya pada saudara. Itulah ajaran firman Tuhan kepada kita. Jadi saudara mari kita melihat di sini. Persembahan kita berikan materi, berikanlah. Tapi yang utama adalah diri kita. Untuk apa kita memberikan materi yang banyak, yang mahal?
yang besar, tapi kalau kita tidak pernah memberikan diri kita, itu berkaitan dengan perbuatan hidup kita di luar. Hanya di gereja kita kelihatan sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang bersinar. Di luar bagaimana? Itu yang harus kita tanyakan di sini. Lalu kemudian datanglah sebuah pertanyaan begini. Bagaimana caranya saya memberikan korban diri saya, tubuh saya, hidup saya ini kepada Tuhan? Saya kan bukan hamba Tuhan. Apa semua di sini hamba Tuhan? Hamba Tuhan maksudnya yang purna waktu. Iya, kita semua hamba Tuhan, saudara. Tapi saya kan bukan hamba Tuhan sepenuh waktu. Bagaimana caranya saya memberi diri saya kepada Tuhan? Bukan hanya saya memberikan materi, tapi saya juga memberikan diri saya, hidup saya. Nah saudara, lewat apa yang Allah katakan kepada Raja Saul yang pertama, kita akan mendapatkan sebuah perbandingan di situ dan menangkap makna, arti dari memberikan diri kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan memberikan diri kepada Tuhan itu yang seperti apa atau yang bagaimana. Mari saya ajak saudara, kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 bunyinya begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah saudara, di sini Samuel sebagai hakim dan sekaligus sebagai nabi, dia adalah hakim yang terakhir karena hakim adalah orang yang diangkat Tuhan untuk memerintah Israel sebelum ada raja. Dan sekarang sudah ada raja, dia berfungsi sebagai nabi juga, dia hakim yang terakhir dan sekaligus dia sebagai nabi. Nah saudara, Samuel Tuhan menyuruh untuk berkata kepada Saul, Saul, kamu harus memusnahkan bangsa Amalek itu. Dari raja sampai rakyatnya, orang dewasa sampai kepada anak-anak, laki-laki dan wanita, dan dari manusia sampai kepada hewannya, semuanya itu harus dimusnahkan. Tuhan sertai Saul, dia menaklukkan Amalek itu, tapi dia sisakan saudara, Raja Agag, raja dari Amalek itu, dan dia sisakan ternak-ternak yang tambun. Dia tidak bunuh. Dan waktu Samuel tegur kepadanya, dia berkata begini, kan ini nanti untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan. Loh, perintah Tuhan bagaimana tentang ternak miliknya orang Amalek? Perintah Tuhan adalah tumpas. Tapi ini mau dijadikan persembahan. Itu artinya Saul ingin mengubahnya. Dia tidak dengar-dengaran. Dia tidak taat. Dia tidak obey. Maka di sini Samuel datang dengan teguran dari Allah kepada Saul. Dan saudara, ada perbandingan memberikan persembahan secara materi tadi dengan memberikan persembahan secara hidup. Yang dimaksud dengan persembahan hidup itu adalah supaya kita mendengar dan mentaati firman-Nya. Mendengar dan mentaati firman-Nya bukan hanya di gereja, di luar, di tengah keluarga, di pergaulan, di pekerjaan, di perjalanan, di mana saja, taatilah firman Tuhan. Itulah sebuah persembahan kepada Tuhan. Hiduplah dengan taat. Pasti ada bedanya saudara. Ketika seorang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dia kata orang sana bilang gak neko-neko lah perjalanan hidupnya itu. Dia akan jalan, pasti akan selalu lurus. Dia pasti akan selalu jalan, menempuh jalan yang benar dan baik, di mana Tuhan dimuliakan karenanya. Jadi memberikan diri kita sama dengan artinya kita hidup mentaati. Nah itu memberi diri kita, yaitu dengan cara kita mentaati firman-Nya di lingkungan manapun. Bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, hiduplah dalam ketaatan firman. Kalau firman Tuhan katakan begitu, pegang.
Jangan berubah. Barangkali kita sudah terbentuk dengan satu kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang pertama-tama kita harus bangun dulu kesadaran, ada kebiasaan yang saya harus rubah demi untuk saya taat kepada firman-Nya. Maka saya harus melepaskan diri, saya harus memotongnya dari hati, dari pikiran saya, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman ini saya harus buang. Misalnya, contohnya saudara, kalau kita adalah seorang yang mudah marah nih saudara. Firman Tuhan bilang jelas kan, marah manusia tidak akan membawa manusia itu memuliakan Tuhan. Marah boleh? Boleh. Marah untuk satu kebaikan atau memperbaiki sesuatu yang salah, silahkan marah. Tapi marah pun juga ada batasnya. Jangan sampai matahari terbenam, marahnya itu nggak selesai-selesai. Terus aja berlanjut. Wah, saudara, itu kan berubah menjadi kebencian, berubah menjadi sebuah dendam, berubah menjadi sebuah kepahitan. Dan hidup ini gak pernah lepas saudara dari benturan satu dengan yang lain, karena itulah buah pikiran masing-masing kan beda. Jangankan kita sama-sama di sini, suami istri aja seringkali juga berbeda pendapat saudara. Tapi ketika kita membesarkan ego kita membesarkan kepentingan atau mementingkan diri sendiri, nah disitulah kita akhirnya melanggar firman Allah. Itu kebiasaan saudara, dan kalau sudah terbentuk menjadi sebuah karakter kita adalah pemarah, nah ini harus dipotong dulu dari kita. Kalau saya melakukan satu hal yang salah nih saudara, saya ngambil contoh saudara adalah saya misalnya. Saya akan datang sama Tuhan, saya akan berdoa dan nangis, Tuhan lepaskan saya tidak mau lakukan ini. Ini pernah terjadi dan saya tidak akan lakukan lagi yang seperti ini. Lepaskan, bebaskan. Jangan itu menjadi sebuah ikatan dan melahirkan dosa dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memulai dengan satu sifat, dengan satu karakter yang baru, karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, kita harus bersedia untuk diubah, saudara. Kita harus bersedia menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Itu caranya berarti kita harus melepaskan diri kita sedia untuk memotong segala hal yang gak berkenan kepada Tuhan, dari sifat, kebiasaan, kesukaan kita, kesenangan kita, buang dari diri kita dan lakukan sesuai dengan firman-Nya. Lain Saul, lain Nuh, saudara. Saul mendapat perintah seperti itu. Kalau Nuh, buat bahtera. Belum pernah ada dari sejak lahir Nuh sampai pada saat itu. Belum pernah ada air bah, belum pernah ada hujan. Kalau orang selalu menggunakan logika dan berkata begini, Tuhan gimana sih? Ini siklus aja gak pernah ada kok banjir. Kenapa sih mesti buat perahu begini? Buatnya lagi di atas bundang, buatnya gede banget. Manusia belum banyak. Kenapa sih mesti gede-gede begini? Dan kapan sih pernah terdapat banjir? Gak pernah ada nih dunia ditutup dengan air. Tapi Tuhan sudah katakan itu akan terjadi. Buat, dan ukurannya Tuhan yang berikan saudara. 300 hasta, 50 hasta lebarnya, tingginya 45 hasta atau 40 hasta saudara. Itu Tuhan yang membuat maketnya, dan Nuh harus mengerjakan seperti itu. Sementara dalam pengalaman hidupnya dia belum pernah mengalami yang namanya hujan besar dan kebanjiran, belum pernah. Kalau Nuh dia menggunakan logika pikirnya, maka dia akan menolak untuk mentaati firman Allah. Tapi ini Tuhan yang bilang. Maka dia lakukan. Saudara baca dalam kitab Kejadian, Nuh melakukannya persis sama seperti perintah Tuhan. Gak ada yang dikurangi sedikit pun di situ. Tuhan mau begitu, dia patuh. Dunia kita sekarang diajar untuk kita bisa berdebat, bisa berargumentasi, saudara. Boleh kalau untuk satu hal kita berargumentasi untuk mendapatkan titik temu yang baik, yang terbaik, yang benar. Tapi kalau dalam soal ketaatan pada firman ini, kita gak bisa berargumentasi dengan Tuhan. Ada seorang bertanya kepada saya begini, Om, kenapa ya kalau saya berdoa, kalau doa belum dijawab itu kenapa tuh Om? Dan saya lihat pada dia, saya jawab begini. Pertama, kamu harus sadar, siapa Tuhan dan siapa dirimu atau siapa kita.
Siapa Tuhan dan siapa kita? Tuhan adalah Allah yang menciptakan semua. Kita siapa? Kita ciptaannya. Jadi itu posisi kita di sini, posisi Tuhan di sana. Dia berdaulat, atau bahasa yang kita mengerti, dia berhak untuk ngatur kita. Jadi kalau dia mau jawab kita atau dia nggak jawab kita, itu haknya dia sebenarnya. Kedaulatannya dia. Jangan kita coba untuk lalu kemudian kita sampaikan kekesalan kita kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Pertama harus itu dulu. Namun Tuhan menawarkan, minta, akan diberikan kepadamu. Tadi pagi saya senang karena Ibu Gembala di Palmera itu sampaikan tentang wanita yang minta dan Tuhan bilang gak patut ambil makanan dibuang kepada anjing. Dia tidak menyerah. Dan rupanya seringkali Tuhan menguji. Betul gak nih? Beriman gak orang ini? Karena minta saja dengan percaya pasti diberikan. Tuhan sering menguji. Dan permintaan kita bahkan dikatakan di sana dalam Yohanes 16 ayat 23, 24, 25, minta apa saja, saudara, apa saja. Minta apa saja, nggak dibatasi. Akan diberikan. Minta dalam namaku, Yesus katakan. Tapi kenapa kalau kita minta, kok Tuhan tidak menjawab? Nah itulah kedaulatan Tuhan untuk mengatur caranya dia menjawab kita. Mengatur cara dan waktunya kapan dia akan menjawab itu. Karena dia tahu hati kita. Karena dia tahu sifat dan karakter kita. Ada hal-hal yang seringkali Tuhan ingin bentuk dari diri kita supaya kita sadar nih bahwa kita ini tempatnya di mana. Dan jangan sekali-kali kita merasa bagaimana saudara itu. Jadi bolehlah kalau kita berargumentasi untuk, tapi kalau soal firman kita harus taat di sana saudara. Misalnya anak hormati orang tua, itu mutlak. Gak ada tawar-menawar tuh. Lalu suami kasih istri, itu mutlak. Setia, itu mutlak. Gak ada tawar-menawar tuh saudara. Jujur. Dalam kerja kita mutlak. Kau lakukan usaha dengan cara yang benar, itu mutlak saudara. Gak ada tawar-menawar yang seperti itu tuh. Jadi kita lihat di sini saudara. Ternyata yang dimaksud dengan mempersembahkan diri kita adalah, yaitu kita hidup dengan taat. Karena kalau kita memberi diri kita itu berarti kita mau mengikuti apa saja yang menjadi perintah Tuhan kita akan tunduk, kita akan lakukan. Nah kita kembali sekarang kepada surat Roma, kita sudah tahu tentang yang dimaksud dengan ibadah sebagai persembahan, yaitu kita harus memberi diri kita dan memberi diri kita berarti kita mau hidup dalam ketaatan. Kita kembali dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang kedua katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ayat yang kedua dalam Roma 12 ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita mengerti kehendak Allah. Nah kalau kita nggak mengerti kan, kita seringkali hidupnya di luar dari kehendak Allah karena kita nggak mengerti saudara. Kalau kita menangkap firman harus mengerti. Saya suka ditanya begini, Om kok khotbahnya lama? Betul. Saya katakan begini, ya harus supaya jemaat itu bisa mengerti. Kalau nggak mengerti gimana nih nanti cara mempraktekkan firman itu. Jadi biarlah supaya bisa mengerti loh firman Tuhan begini nih. Nah lakukanlah. Nah kalau dilakukan, itu kan kita menjadi memberi korban kepada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, ini penting untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, ada halangannya. Halangannya adalah kalau hidup kita masih serupa dengan dunia. Cara hidup kita, cara pandang kita, pikiran-pikiran kita, kesenangan kita. Tidak ada bedanya dengan orang dunia, nggak akan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, nggak akan. Orang dunia hidup adalah hanya untuk memuaskan nafsu. Tadi mementingkan diri sendiri. Itulah orang dunia, saudara. Karena mereka tidak pernah dibuka matanya, hatinya. Untuk mereka bisa mengerti kehendak Tuhan itu dengan baik dan benar.
Dan disinilah kita melihat betapa pentingnya supaya kita jangan hidup atau mengikuti atau menjadi serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, mereka kok ini senang begini, ini cara hidup mereka begini. Oh, jangan, saudara. Dan jangan takut untuk berbeda dengan orang lain, karena hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Diajar tulus, diajar murni, diajar kudus, diajar benar, lakukan itu. Kalau kita masih suka dengan hal-hal yang seperti orang dunia juga suka, memuaskan nafsu dan keinginan, saudara, maka tidak pernah kita akan bisa mencapai kepada titik di mana kita mengerti kehendak Allah. Percayalah, ketika kita sampai kepada titik di mana kita mengerti kehendak Allah, hidup kita dibebaskan dan kita menikmati kekayaan yang lebih besar. Itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan sorgawi. Dalam iman rohani kita yang menyebabkan kita damai dan sukacita yang gak bisa dibeli di toko, saudara. Hal itu gak bisa. Kalau kita sudah sampai pada titik itu. Walaupun pengalaman hidup kita mungkin sulit dan sukar, tapi kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita akan selalu merasa puas. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus tinggalkan. Dan kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Langkah-langkah hidup kita harus selaras. Nah, penghalang yaitu hidup yang serupa dengan dunia ini harus kita tinggalkan. Itu berkaitan juga dengan mindset kita. Ingatlah, saudara, ketika saudara bekerja, engkau adalah anak Tuhan, orang yang percaya Yesus. Maka tidak seperti teman-teman saudara datang terlambat, buat cerita bohong, akal-akalan pulang supaya lebih cepat, maka saudara tidak akan seperti itu. Karena kita tahu bahwa selain pimpinan kerja kita melihat kita, ada sepasang mata yang jauh melihat apa yang ada di hati kita, benar atau tidak itu. Saudara, kamu punya sebuah dedikasi yang baik dalam pekerjaanmu. Engkau akan bisa dipercaya. Engkau akan menjadi sebuah kesaksian bagi yang lain. Karena saudara tidak serupa dengan dunia yang banyak akal-akalan. Bersama dengan rekan hamba Tuhan, saya seringkali berbicara share itu. Ternyata juga di kalangan hamba Tuhan pun tidak seluruhnya. Masih ada juga yang tadi sama seperti dunia itu. Kadang-kadang juga dalam cara bicara, saya berkomunikasi, saudara, ke seberang sana, kemana-mana lah itu, ke Papua, Sulawesi, Sumatera, mana-mana. Dan kadang-kadang saya masuk, bicara nih dengan guru sekolah kita, Om, begini loh. Dia terdiam, saudara. Satu lagi nih pimpinan di daerah ini, cobalah ambil tempuh yang begini. Dia terdiam, saudara. Dan sejak itu saya lihat di WA Group, enggak lagi ada postingan-postingan yang, tapi semua mulai belajar untuk linier dengan kebenaran firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus seperti itu. Kalau kita namanya Kristen tapi gak ada beda dengan orang dunia, bagaimana kita bisa menjadi saksi, bagaimana kita bisa membawa terang, bagaimana kita bisa menggarami dunia yang mau busuk ini, saudara. Kalau cara hidup kita tuh sama dengan orang dunia. Jangan setujui atau jangan ikut bersama dengan cara-cara orang dunia menempuh perjalanan hidupnya. Saudara lihat Lot, ketika dia berpisah dengan Abraham, dia mulai tertarik dengan matanya dulu. Setelah itu maka dia mulai memindahkan kemahnya dan dekat dengan kota Sodom. Dia ada di pintu gerbang Sodom. Tapi dia sudah mulai dengan simpati kepada Sodom dan Gomora yang akhirnya dihukum oleh Tuhan. Dia simpati dulu, saudara. Biasanya begitu. Dunia tidak akan segera, atau iblis memakai dunia dengan segala keindahannya menarik kita langsung jatuh, tidak. Tapi dibuat kita tertarik dulu, kita mulai menaruh simpati. Lama-lama kita akan masuk ke dalamnya dan menjadi bagian dari dunia itu. Binasa kita dihukum oleh Tuhan.
Biarlah orang dunia jalan yang seperti itu, tapi kita tunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita hidup menurut kebenaran firman Allah. Jadi marilah kita memiliki pengertian tentang kehendak Allah, dan itu dimulai dengan kita memutuskan diri kita, saya tidak mau sama seperti orang dunia hidup, tapi saya mau betul-betul hidup sebagai anak terang, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan menjadi satu ciptaan yang baru. Nah, kita akan melihat sebuah contoh, saudara, di waktu yang lalu. Contoh ini dari Abraham. Tentang bagaimana ini Allah sendiri yang minta supaya dia memberikan korban persembahan. Tentang bagaimana ibadah itu. Jadi apa yang terjadi pada perjanjian lama, surat Ibrani pasal 9 katakan itu gambaran lukisan. Jadi lukisan ini kita menangkap poin-poin kebenaran dalamnya untuk bagaimana caranya nanti kita menempuh di masa kita sekarang hidup ini. Mengaplikasikannya atau mempraktikkannya di masa sekarang. Mari saya ajak saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-15 di sana, saudara. Kejadian pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 di sana. Atau sampai ayat 21 saja, saudara ya. Kejadian 15 ayat yang ke-7 sampai ayat 21 bunyinya begini. Lagi firman Tuhan padanya, pada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan pada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Felis, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara, selengkapnya Kejadian 15 ini Allah datang mengunjungi Abraham lagi dan berkata, Abraham, akulah perisai yang upah sangat besar dan engkau akan diberkati. Abraham bilang begini, untuk apa engkau berkati aku Tuhan? Sampai sekarang engkau belum memberikan keturunan bagiku. Untuk apa nanti pada akhirnya? Lalu Allah berkata, coba lihat ke depan bintang. Nah seperti itu Abraham percaya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7 Tuhan tambah lagi dengan begini. Di mana engkau tinggal sekarang nih negeri ini. Ini semua negeri ini aku akan berikan kepadamu. Waktu itu Abraham itu masih nomaden. Dia itu katakanlah pengelana saudara. Atau musafir. Dia berpindah dari satu kemah ke kemah yang lain dia dirikan, dia pergi. Ternaknya banyak. Dia pergi di mana ada rumput, di mana ada air, supaya ternaknya bisa hidup, maka dia pergi ke sana.
Musim berganti dia pindah lagi kemana, seperti itulah. Tapi sekarang Allah berkata begini, aku akan berikan nih tanah ini kepadamu. Maka Abraham bertanya begini, bagaimana aku tahu bahwa ini akan menjadi milikku? Aku kan orang asing di sini. Ini ada bangsa-bangsa yang lebih dulu daripada aku, Tuhan. Bagaimana aku bisa tahu? Ini adalah akan menjadi milikku, akan menjadi milik dari keturunanku. Dari mana aku tahu? Lalu Allah berkata begini, sekarang berikan korban persembahan kepadaku. Nah ini kita lihat nih saudara. Yang diberikan adalah, tadi kita melihat, yaitu lembu. Tadi saya sudah katakan bahwa ini lukisan rohani. Lembu itu berkaitan dengan tubuh. Lalu kambing dan domba, sudah kita membaca begitu. Domba betina dan kambing jantan, kita lihat berusia 3 tahun. Ini bicara tentang jiwa. Dan kemudian burung merpati dan burung tekukur. Dan yang 3 pertama, lembu, kambing, domba itu dibelah 2. Saudara lihat di sini, dibelah 2. Tapi khusus untuk tekukur dan burung merpati itu enggak dibelah. Caranya itu biasanya lehernya dipatahkan, matinya begitu, dipulas saudara. Lalu dia dipersembahkan utuh. Nah itu bicara tentang roh yang enggak bisa dibagi 2. Jadi Tuhan meminta satu persembahan tubuh jiwa, dan yang menarik di sini adalah ketika Abraham sudah memberikan itu seperti sesuai dengan permintaan Tuhan, maka itu kira-kira senja hari waktu dia berbicara atau sore hari berbicara dengan Allah. Maka Abraham menunggui korban yang sudah dia berikan kepada Tuhan itu. Kenapa harus ditunggui? Karena ada burung-burung buas pemakan daging yang akan hinggap dan memakan korban persembahannya itu. Nah ini lukisan. Saya percaya dan saya yakin saudara ingin memberi dirimu tubuh, jiwa, dan roh bagi Tuhan. Amin. Tapi kita lihat di sini. Ternyata ada yang lain yang ingin mengambil korban itu. Itu pengaruh dunia. Kuasa jahat. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan seringkali dia ingin mengambil kekudusan yang kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan dan memberikan total kepada Dia. Sehingga seringkali kita gak bisa taat dengan seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena ketika pengaruh itu datang dan sempat mengambil, maka kita tidak akan bisa taat seutuhnya. Cara Abraham adalah dia jaga itu. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka jagalah diri kita sendiri. Untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada pengaruh datang dari teman, kalau sekarang paling banyak lewat ini nih saudara. Iya kan? Lewat ini nih, saudara lihat kan nih. Karena orang, apalagi masa pandemi, gak boleh bergaul. Tapi lewat ini saudara bergaul, bukan lewat handphone ini. Ini seringkali mempengaruhi kita. Saya menegur di rumah saudara. Kamu boleh gunakan handphone. Tapi ada waktunya, ada bagian kerja. Kalau terus menerus nanti akan menjadi sebuah kecanduan pada handphone. Ini kedokteran saudara, ahli psikologi. Maka frontal cortex itu yang akan dipengaruhi. Sisi-sisi di mana nanti kamu tidak lagi bisa menaruh simpati karena di situ adanya. Apalagi kalau sampai terkena kepada pornografi. Lebih rusak lagi. Dan tuh area yang dirusak tuh ada 5 area yang dirusak saudara. Saya dikasih buku psikologi tebal sekali nih sama anak saya Justin. Tapi saya gak mau jadi ahli psikologi. Itu ada 5 area. Kalau narkoba 3 area. Tapi kalau misalnya pornografi itu sampai hati-hati saudara. Kita dicemarkan. Kita dirusak. Lewat kita bergaul, kalau teman-teman yang kita bergaul adalah teman-teman yang rusak, kita juga akan turut dirusak. Kalau kita mau sebuah misi untuk bisa mempengaruhi mereka boleh, tapi harus jaga diri kita harus punya filter. Ketika yang rusak itu mau datang pada kita harus bisa menyaring. Enggak, kamu yang harus ikut saya begini. Kan ada kan yang saya mau tolong teman saya, silakan. Tapi jangan saudara ingin menarik orang supaya dia datang kepada Tuhan, dibawa pada Tuhan. Tapi bukan saudara menariknya saudara kan harusnya begini, saudara mempunyai pertahanan kaki yang kuat. Jangan saudara menariknya tapi saudara yang ke sana. Bukan saudara yang menarik, saudara yang ditarik olehnya. Hari-hari ini sangat kuat, tarik-tarikan antara dua nih saudara ya.
doa agama Abraham nih. Nah, saya sedih kadang-kadang lihat, wah anak Tuhan ke bawah ke sana. Karena supaya dia mendapat popularitas, apalagi kalau dia bintang, selebritis, maka dia mulai menaruh simpati seperti saya katakan tadi. Loh, lama-lama ini ditarik nih. Kalau nggak bisa bertahan dengan kuat di situ. Saudara, ada yang ingin mengambil. Saya percaya ketika saudara terima firman Tuhan, hati saudara begitu sungguh-sungguh. Tapi ketika saudara keluar, ada pengaruh yang lain. Ada burung-burung tadi saudara, pengaruh-pengaruh yang datang. Yang ingin kembali membawa saudara tidak hidup sesuai dengan firman. Tapi hidup menurut dunia. Jangan serupa dengan dunia. Jadi seperti Abraham di sini. Abraham harus menjaga tuh saudara. Korbannya kepada Tuhan. Karena korban itu selalu diganggu dan mau diambil dari dirinya. Kesucian tubuhnya, kesucian jiwanya, kesucian rohnya. Pemujaan yang harusnya kepada Tuhan seringkali beralih kepada yang lain. Itu roh saudara. Sebuah conscience kesadaran akan adanya Allah. Dan kita menyembah dia. Saya gak tahu saudara masih doa menangis tidak. Karena engkau betul-betul merindukan persekutuan dengan dia. Atau doa kita sudah merupakan doa agamawi yang rutin saja. Tanpa sadar bahwa doa kita ini berhubungan langsung dengan Allah. Kita harus kembalikan itu. Kepekaan rohani yang benar dan baik. Saudara, Abraham jaga. Sampai malam tiba. Barulah dia tertidur. Allah datang. Dan barulah kemudian suluh api datang. Memakan korbannya. Allah berkenan. Kenapa? Karena Abraham bersungguh-sungguh. Waktu diminta untuk diberikan korban, dia memberikan korban itu. Dan dia betul-betul jaga korban itu hanya untuk Allah. Dan tidak dimakan oleh burung-burung yang lain. Saudara, mari kita melihat hidup kita. Ibadah kita bukan hanya 2 jam. Di hari Minggu kita beribadah. Ibadah kita setiap hari. Di mana saja kita beribadah. Karena ibadah berarti mempersembahkan tubuh kita. Untuk hidup dalam ketaatan. Sesuai dengan firman Allah. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian nih saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukur. Ku naikkan padamu. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah. Biar ini yang menggugah kita selalu. Setelah kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Maka kita mau lebih lagi mengenal dan mengerti kehendaknya. Lalu belajar untuk hidup dalam ketaatan. Supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan di dunia yang gelap ini. Dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Minta tolong ditampilkan. Pujian dan syukur. Ya, kita naikkan pujian ini. Saudara yang tahu tolong naikkan pujian lebih dulu. Saya di awalnya nggak tahu, di pertengahannya saya tahu. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah.
Mari saya masih belajar di awal supaya kita belajar lagu ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati ku berdiri bersama-sama naikkan pujian ini, pujian dan syukur. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku berserah
dikasihi oleh Kristus, kita mengerti sekarang ibadah adalah berkaitan dengan persembahan. Dan Tuhan mau bukan hanya materi yang kita berikan, tapi hidup kita. Kita beribadah, kita mempersembahkan hidup kita bukan hanya di gereja ini, tapi di setiap hari, di segala tempat, di segala kondisi dan waktu. Kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Kita mau hidup selaras, kita mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Firman yang katakan apa? Kita belajar untuk taat dan mengikutinya. Demikianlah maka hidup kita dalam menjadi satu persembahan yang hidup dan berkenan di mata Allah. Kita juga akan bisa mengerti karena kita tidak hidup serupa dengan dunia ini lagi. Dan semakin hari akan semakin lebih jelas kita mengerti kehendak Tuhan itu. Dan kita tidak akan ragu untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini 1-2 kali lagi. Kita diantar oleh penggubah lagu ini untuk sadar bahwa hidup kita anugerah dan kita harus mempersembahkan dan selalu memuliakan Dia. Di dalam segala momen dan keadaan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah. Dalam kemuliaan-Mu hidupku berharga di mata-Mu. Sekali lagi pujian dan syukur di bagian ref. Mari kita angkat tangan kita ke atas, taruh tangan kiri kita di dada untuk kita boleh memuliakan Dia. Haleluya. Saya rasa bahwa Tuhan ada di sini dan Dia melihat, menilik hati kita masing-masing. Dia siap untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah bukan itu adalah sebuah pengakuan dan penyerahan diri kita bagi berjalan dalam hari-hari hidup kita untuk taat hidup dalam kebenaran.
dalam penyembahan. Saya mengundang dengan hormat Ibu Linda Budiman maju ke depan berdoa. Ibu Linda Senas maju ke depan berdoa. Kau ciptakanku segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Segala puji syukur hormat hanya bagimu, Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Memang benar Tuhan, kami semua ada hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, mengkoreksi segala kesalahan kami Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami memang ingin sekali, kami bersemangat Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan, hidup kami pada Tuhan. Tapi kami juga akuin ke Tuhan. Iblis juga ingin mencurinya itu Tuhan. Seringkali kami lemah Tuhan, seringkali kami jatuh Tuhan. Kadang kami tahu Tuhan, firman Tuhan begini, kami tahu perintah Tuhan, kami tahu maksud Tuhan. Tapi seringkali kami lemah Tuhan. Kami kadang tak sanggup Tuhan, mengalahkan diri kami sendiri. Kadang kami tidak sanggup Tuhan, untuk melawan keinginan kami Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ingin kami bukan hanya jadi pendengar saja. Engkau ingin Tuhan kami menjadi pelaku firman. Beri kami hikmat Tuhan, kekuatan pernyataan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ini yang Kau kehendakin Tuhan, bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukannya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yaya yang memberitakan firman. Tuhan memberi Tuhan kekuatan hikmat Tuhan. Tuhan memakai hidupnya Tuhan. Untuk terus Tuhan menjadi berkat Tuhan. Untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat, memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan melakukan persembahan ya. Persembahan akan dijalankan 2 kali. 3 kali. Persembahan akan dijalankan 3 kali di tempat duduk saudara. Nanti ada pelayan yang menghampiri saudara. Mari kita nyanyikan lagu Allah Kita Heran dan Besar.
Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran namanya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Silakan duduk, saudara. Sebentar panitia setahun akan menyampaikan sesuatu. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Saya mohon izin waktunya sebentar di sela-sela pengumuman yang ada. Seperti minggu lalu disampaikan, ibadah Natal kita akan diadakan di tanggal 25 Desember dan ibadah Tahun Baru di tanggal 1 Januari 2022. Saya mewakili panitia setahun ingin mengumumkan kalau untuk acara ibadah Natal kita akan adakan sebanyak 2 kali. Ibadah pertama yaitu pukul 9.30, di mana kemarin kami sudah coba diskusi dengan panitia yang lainnya, dengan Bapak Gembala dan Wakil Gembala.
ibadah Natal di 9.30 kami prioritaskan kepada jemaat-jemaat senior. Oke. Karena di tengah-tengah pandemi seperti ini memang sudah cukup landai untuk kasus Covid, tapi kami dari panitia setahun dengan bicara dengan Bapak Gembala dan Wakil Gembala dengan panitia yang ada, kita akan tetap jaga prokes ini. Dan ibadah pertama itu 9.30 kami prioritaskan sekali lagi untuk untuk jemaat senior berserta dengan keluarganya. Jadi dengan kapasitas kursi yang terbatas, kami mohon bantuan dari saudara-saudari semua yang mempunyai orang tua mungkin masih bisa beribadah di tempat ini, silakan dibawa untuk kita sama-sama merayakan Natal, kita merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita semua. Dan ibadah kedua nanti kita akan mulai di jam 11:30 siang. 11:30 siang sampai dengan jam 1. Nah itu bagi seluruh sidang jemaat yang di luar senior, jemaat senior. Ya, jadi saya minta tolong bantuannya, ibadah Natal kita akan adakan 2 kali, jam 9.30 dengan jam 11.30. Karena kami mengatur waktunya supaya tidak bentrok dengan GPDI Palmerah. Kami juga terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal pengumpulan donasi Natal sampai dengan kemarin. Sampai dengan kemarin, saudara, yang baru terkumpul, sampai dengan minggu lalu, yang dana yang terkumpul adalah 8 juta. Yang baru terkumpul 8 juta dan kami masih menghimbau pada seluruh sidang jemaat yang ada, Bapak, Ibu, saudari-saudari semua yang memang mempunyai berkat lebih, boleh membantu kami, karena acara ini dari kita untuk kita, yang tadinya budgetnya kami adalah estimasi sebesar 30 juta. Jadi saya minta bantuan dari seluruh sidang jemaat yang ada biar kita acara ini boleh berjalan dengan baik. Donasi Natal masih kami sediakan amplop di depan bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin sudah memberi maupun yang belum ingin memberikan kembali. Kami membuka tangan kami untuk uluran dari tangan-tangan jemaat semuanya. Untuk panitia yang ada, untuk seluruh pelayan, nanti kami akan dari panitia perwakilan akan ada menjalankan list dana Natal. Yang ini tidak kepada jemaat, tapi kepada pelayan-pelayan aja untuk kita sama-sama berkorban untuk acara Natal dari kita untuk kita. Mungkin itu saja tambahan, sekali lagi 9.30 acara ibadah Natal tanggal 25. Dan 11:30 di tanggal 25 juga. Mungkin itu saja, sekian pengumuman dari panitia. Terima kasih Pak Saudara. Puji Tuhan, saudara. Demikian himbauan dari panitia setahun ya saudara. Masih ada kekurangan banyak ya saudara. Mari kita sama-sama membantu buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman ibadah untuk sepekan ke depan ya saudara. Hari Senin ada doa guru-guru dan anak-anak Pelnap jam 19 ya lewat Zoom. Selasa doa wanita dan lansia jam 11 siang. Semua wanita dan lansia datang berdoa di gereja. Hari Rabu doa pelayan jam 8 malam. Khusus untuk pembela sidang, pengurus gereja, staf gembala, WL, singer, usher, pemusik, tamborin, sound system, dan multimedia. Hari Kamis doa youth jam 7 malam di tempat ini buat remaja dan pemuda. Hari Jumat menara doa jam 11 siang, mengundang seluruh jemaat berdoa bagi bangsa dan negara dan pekerjaan Tuhan, juga renovasi rumah ibadah. Hari Sabtu latihan tamborin jam 10 pagi, pelayanan anak-anak jam 8:30 pagi di tempat ini, ibadah youth jam 6:30 malam, latihan ibadah jam 8
malam. Hari Minggu kita sama-sama berbakti di tempat ini dalam ibadah raya jam 10 pagi. Pengumuman lain, saudara, untuk pelayan yang bertugas untuk ibadah minggu depan, untuk leader Ibu Ripka Setiadi, singer kelompok E, yaitu saudari Deborah Nicole Julius, pemusik IHGD, LCD, saudara Ranat, sound system Bapak Sinsin, Asyar, kelompok Bapak Wahyu dan Ibu Eli ya. Kolektan Ibu Endang, Ibu Elis, Ibu Dian, Ibu Mia, tamborin Jessica dan Vega. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kita nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dan kasih Kristus Bapa Gembala untuk tutup ibadah dalam doa. Semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Yang daripada siang hari ini, syukur, pujian, sembah dan hormat kepadamu-lah kami naikkan senantiasa. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima semua itu dari kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah yang Engkau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami sungguh dapat menikmati kehadiran Tuhan, satu waktu yang indah bersekutu dalam hadirat-Mu. Lewat firman-Mu kami boleh menerima pelajaran bahwa hidup ini adalah ibadah kepada Engkau. Dan biarlah Engkau topang kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan dengan kebenaran firman-Mu untuk menjadikan kami mampu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami membawa terang ke lingkungan di mana kami berada. Kami boleh menggarami dunia ini supaya banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mereka. Kuatkan yang lemah, kembalikan yang telah jauh, yang sakit jamah dan sembuhkanlah mereka. Yang ada dalam masalah, kesulitan, bergumul dengan persoalan mereka, beri jawaban bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Yang kecewa, yang terjatuh, yang putus asa, bahkan yang mungkin mengalami kepahitan, Tuhan pulihkan mereka kembali, mampukan mereka bangkit dan terus maju. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Kami berdoa dan terus kami berdoa untuk hal ini.
Selamatkan seluruh bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk Papua, suku Asmat. Dan kami berdoa buat Tuhan NTT. Kami berdoa untuk Nias Selatan dan Pulau Mentawai, di mana banyak di antara umat-Mu yang sedang dipalingkan dari iman mereka. Tuhan jamah mereka kembali untuk mereka boleh berimankan kepadamu ya Tuhan. Sehingga keselamatan tidak menjadi sia-sia. Biar Engkau akan kirimkan hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk Tuhan. Membawa dan Tuhan membawa orang-orang yang ada di sana kembali kepada iman di dalam Kristus Yesus. Pakailah umat-Mu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan lewat perbuatan hidup mereka. Maka orang akan dibawa mengenal, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan seluruh bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah Tuhan, berkati mereka. Beri hikmat bijaksana hati yang takut dan gentar kepadamu. Supaya ada ketulusan dalam mereka melakukan tindakan dan perbuatan mereka. Semata-mata ada kemauan untuk berbuat apa yang baik. Mendatangkan keadilan yang benar. Mendatangkan sejahtera bagi seluruh bangsa. Mendatangkan rasa aman bagi seluruh bangsa. Bukan hanya sebahagian, tetapi seluruhnya. Dan kami umat-Mu turut dapat merasakannya. Ada kebebasan dalam beribadah. Biarlah kami pun juga boleh memberkati bangsa ini. Bahkan Engkau menjamah hati para pejabat yang ada. Agar mereka pun juga boleh percaya kepadamu. Dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat renovasi yang sedang berjalan, berkaitan juga dengan Natal, dengan kebutuhan-kebutuhan finansial yang cukup besar. Tuhan jadikan kami berkat dan berkatilah kami, supaya kami boleh memberkati pelayanan pekerjaan-Mu, sehingga semua boleh berlangsung bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama. Kami telah Tuhan bersama-sama memuji, menyembah, memberikan korban dan melayani akan Engkau. Ada janji firman-Mu yang kami pegang, biar berkat Tuhan dicurahkan. Usaha pekerjaan, mata pencarian, kebutuhan setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga, masa depan, rencana mereka, kesehatan pendidikan mereka, bahkan kebutuhan-kebutuhan personal mereka diberkati oleh Engkau. Berkati hidup iman rohani mereka, semakin mengenal akan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan menjadi dewasa berbuah-buah. Tuhan dipermuliakan karenanya. Terima kasih Tuhan, usai ibadah ini kami akan kembali. Sertailah jemaat-Mu, hantar dengan selamat tempat tujuan masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada dan menjadi bagian yang mereka nikmati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ada ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan. Selamat siang saudara, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.